tentang penyampaian progres implementasi penerapan tanda tangan elektronik bersertifikasi pada sistem sakti tahap 3. Ya. Latar belakangnya adalah tentu ada tuntutan untuk percepatan digitalisasi dalam pengolahan APBN, di mana tentu proses di dalamnya tentu harus juga didigitalisasikan ya. Kemudian juga inefisiensi biaya operasional dalam pencairan APBN. Inefisiensi ini yang sangat kentara adalah dengan proses TTE seharusnya kita tidak perlu lagi untuk melakukan cetak SPP dan SPM, Bapak Ibu. Tentu kalau kita lihat secara mikro, mungkin di Satker Bapak Ibu, kalau cetak SPP SPM jumlahnya nggak terlalu signifikan ya. Mungkin dalam 1 bulan apakah habis 1 RIM gitu ya. Tetapi kalau kita kalikan dengan jumlah Satker se-Indonesia, tentu itu dampaknya lumayan besar Bapak Ibu ya. Sehingga salah satu latar belakangnya adalah untuk proses efisiensi. Gitu. Kemudian terdapat penyalahgunaan kewenangan otorisasi dalam beberapa transaksi pencairan APBN. Nah, sebetulnya salah satu tujuan utamanya adalah ini Bapak Ibu, karena mungkin sering kita kenal ya, bahkan dari sebelum zaman sakti, kalau dulu itu kan istilahnya KPA Bapak Ibu ya, kuasa pengguna aplikasi, semuanya dipegang, SAS dipegang, SIMA dipegang, Persediaan dipegang, apalagi PIN PPSPM dipegang gitu ya. Kalau sekarang KPU, kuasa pengguna user gitu ya. Dan pada saat melakukan persetujuan itu dulunya tidak ada proses pengamanan gitu ya. Artinya dulu ketika kita mungkin masih belum di Sakti, kita masih di SAS, itu begitu kita klik setuju dan oke, gitu maka kita bisa menerbitkan SPM gitu ya. Tapi kalau sekarang begitu diterapkannya TTI nanti, tentu ada proses pengamanan di situ. Pertama adalah proses pada saat TTI-nya sendiri, proses tanda tangan, itu nanti memerlukan password atau passphrase. Kemudian yang kedua adalah pengamanan secara OTP. OTP ini juga mekanisme pengamanan sebetulnya supaya untuk memastikan bahwa SPP atau SPM itu diterbitkan oleh pejabat yang seharusnya gitu ya. Kemudian secara pertimbangan dokumen SPP dan SPM perlu dicetak, ditandatangani secara manual, dibubuhkan stempel, kemudian di-scan gitu ya. Kemudian validasi dokumen tagihan bersifat manual. Itu yang berjalan sekarang. Dan nantinya diharapkan dokumen SPP dan SPM di TTE dengan mekanisme dan standarisasi BSSN untuk dimasukkan kembali dalam aplikasi Sakti. Penandatangan dokumen SPP dan SPM dapat dilakukan di mana saja yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, jadi kurang lebih latar belakang dan dasar pertimbangan penerapan TTE kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita bicara alur untuk mungkin gampangnya pembuatan SPP atau SPM ya. Mungkin sebelum alur yang ini saya coba lompat dulu. Nah, sederhananya kan gini Bapak Ibu ya, dalam proses pembuatan SPM gitu ya. Ada proses di ranah PPK dan di ranah PPSPM. Pertama, kita buat SPP dulu gitu ya. Buat SPP, rekam SPP-nya. Kemudian selanjutnya dicetak SPP-nya. Cetak SPP, kemudian secara dokumen SPP itu ditandatangani gitu ya, tanda tangan dan kelengkapannya diserahkan kepada PPSPM untuk proses validasi atau pengecekan selanjutnya. Untuk di Saktinya setelah dicetak SPP kemudian divalidasi atau setuju SPP kemudian di OTP SPP. Nah, kemudian prosesnya lanjut di PPSPM. Di PPSPM lakukan cetak SPM, kemudian upload dokumen pendukung, SPM yang dicetak tadi di print, kemudian ditandatangani basah, distempel dan di scan gitu ya. Kemudian diupload, kemudian ada proses validasi setuju atau SPM. Kemudian di OTP SPM. Secara alur untuk pembuatan SPM sebelum TTE kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi nanti bedanya pada saat TTE sudah berjalan, nah setelah TTE dimungkinkan
Satker untuk mengupload dokumen pendukung itu pada saat posisi masih di SPP atau masih di PPK. Jadi setelah kita membuat SPP, ngerekam SPP, kemudian cetak SPP, nah dimungkinkan untuk mengupload dokumen pendukung setelah melakukan cetak SPP. Konsepnya seperti apa? Karena Bisakti ini memungkinkan untuk pengecekan secara digital, Bapak Ibu ya. Artinya PPSPM nantinya bisa mengecek dokumen sumber atau dokumen dasar pembayaran itu melalui Sakti juga, gitu ya. Sehingga oleh operator PPK atau di ranah PPK itu juga bisa melakukan upload dokumen kelengkapan. Mungkin contohnya ketika kita ada pembayaran LS kwitansi, nah, yang bocor nih. Balik ke slide dulu ya. Contohnya mungkin ketika kita ada membuat SPM LS kwitansi gitu ya, atau LS kontraktual. Nah, PPK bisa mengupload dokumen kelengkapannya, mungkin contohnya adalah BAST, dokumen BAST-nya, kemudian dokumen BAP atau BAPP dan sebagainya, itu bisa diupload ke Sakti, Bapak Ibu. Memungkinkan untuk diupload. Supaya apa? Supaya pada saat PPSPM melakukan validasi pengecekan itu juga bisa melakukan pengecekan secara digital gitu ya. Artinya ini menjadi opsi. Apakah verifikasi itu dilakukan secara manual seperti sebelumnya atau mau dilakukan melalui Sakti gitu ya. Bentar, sebentar. Kok bocor nih suaranya nih. Oke, kembali lagi. Itu ya, jadi ini opsi bagi Satker pilihan apakah mekanismenya mau seperti yang awal, artinya proses verifikasinya dilakukan secara manual gitu ya, ataukah verifikasinya mau dilakukan secara digital. Kalau verifikasi digital berarti perlu upload dari PPK gitu ya. Nah, nanti pada saat sudah masuk PPSPM, PPSPM ini bisa melakukan verifikasi atas dokumen apa namanya dasar pembayarannya, kelengkapannya apakah sudah sesuai gitu ya, dan memilih dokumen-dokumen mana yang perlu dikirim ke KPPN, mana yang enggak gitu ya. Karena kan enggak semua dokumen perlu dikirimkan ke KPPN. Mungkin contohnya untuk dokumen BST, KPPN tidak perlu gitu ya. Tapi BST bisa diupload ke Sakti. Nah, nanti pada saat di PPSPM bisa memilih apakah dokumen itu mau dikirim ke KPPN atau enggak. Nanti ada centangnya, nanti saya coba tunjukkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi alur setelah TT kurang lebih seperti ini. Untuk upload dokumen pendukung ini, opsi juga mau dilakukan di PPK dengan cara baru ini atau seperti yang lama di PPSPM setelah CTSPM. Setelah CTSPM. Ini dikembalikan lagi ke Satker. Kalau mau mengikuti yang alur yang lama gitu ya, alur yang lama berarti apa namanya proses sampai cetak SPM, kemudian nanti upload dokumen pendukungnya, gitu ya, upload dokumen pendukungnya, kemudian lanjut di validasi atau di TT-SPM. Setelah itu di OTP. Itu alur bedanya alur sebelum dan sesudah TTI berjalan. Nah, kalau saya coba tunjukkan ya alur secara detail pada saat proses perekaman SPP hingga SPM. Kita lihat di sini untuk kolom ini adalah user-user Bapak Ibu ya. Di sini adalah yang kolom kedua ini yang saya tunjukkan ini.
Yang saya merah-merahin adalah operator, di operator. Kemudian di kanannya ini PPK. Kemudian kanannya lagi ini PPSPM gitu ya. Nah, jadi seminimal-minimalnya untuk proses TTE ini membutuhkan TTE PPK dan TTE PPSPM. Nah, dimungkinkan juga dokumen itu ditandatangani oleh selain PPK dan PPSPM, yakni oleh KPA dan Bendara Pengeluaran gitu. Makanya ketika kita terapkan TTE ini, untuk saat ini TTE ini bisa diterapkan untuk PPK, PPSPM, KPA dan Bendara Pengeluaran gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan pejabat perbendara lain bisa dibekali juga dengan TT ini. Mungkin contohnya seperti PPABP gitu ya, atau mungkin bendara penerimaan, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk sementara ini yang bisa dibekali TT adalah PPK, PPSPM, KPA, dan bendahara. Nah, kalau kita lihat alurnya, ini sebetulnya sama seperti tadi ya. Di operator menginput SPP sampai SPP tersimpan, kemudian cetak SPP-nya, kemudian apakah satker atau operator itu mau mengupload dokumen pendukung atau tidak, gitu ya. Kalau tidak mengupload dokumen pendukung berarti langsung proses setuju SPP, gitu. Nah, kalau mengupload dokumen pendukung dan dokumen pendukung itu memerlukan tanda tangan atau mungkin di dokumen tersebut ada isian tanda tangan KPA atau Bendahara Pengeluaran, itu memungkinkan juga dokumennya ditandatangani menggunakan TTE, Bapak Ibu. Tetapi ya pilihan aja, apakah mau ditandatangani elektronik TTE atau basah, itu dikembalikan ke Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau memiliki dokumen apa contohnya ya, DPP PPNPN mungkin ya, atau SSP, mungkin seringnya SSP pajak gitu ya. Nah, kalau seperti itu dan mau ditandatangani bendahara, berarti setelah upload dokumen pendukung, kita harus memilih penanda tangan dokumen itu, gitu ya, yaitu KPA atau Bendahara Pengeluaran. Jadi kita harus memilih penanda tangannya, gitu ya. Nah, ini kalau memang ada penanda tangannya oleh KPA atau bendahara, kalau sudah, selanjutnya adalah proses setuju SPP atau validasi SPP ya, atau nanti di TTE. Gitu. Kemudian di OTP, TP nanti selanjutnya masuk ke PPSPM, ranahnya PPSPM. Kemudian selanjutnya di operator melakukan CTSPM, kemudian upload dokumen pendukung, juga bisa dari sini gitu ya. Ini saya bilang tadi adalah opsi, apakah mau diupload di awal pada saat masih di SPP atau di SPM seperti biasa itu kita kembalikan ke Satker gitu. Dan kalau ada dokumen yang mau ditandatangani selain oleh PPK atau PPSPM yang terlibat di sini, maka perlu ditambahkan penandatangannya ya, apakah oleh KPA atau oleh Bendahara Pengeluaran gitu ya. Kalau sudah, kemudian proses setuju atau TTE atau validasi SPM-nya. Selanjutnya di OTP SPM. Tuh. Selanjutnya setelah OTP SPM maka SPM-nya masuk ke KPPL. Jadi kurang lebih seperti itu alurnya Bapak Ibu. Kalau secara alur memang mirip-mirip ya, mirip-mirip. Mungkin tambahnya adalah ada mekanisme upload dokumen pendukung, tapi ini juga pilihan gitu ya. Kalau mau upload dokumen pendukungnya di akhir di PPSPM seperti sebelum-sebelumnya juga boleh, silakan. Dan juga bedanya tentu pada saat proses validasinya. Pada saat proses validasi, kalau sekarang kan tinggal klik aja ya. Klik aja, setuju, selesai. Tapi kalau TTE nantinya perlu memasukkan password atau passphrase-nya, kodenya. Gitu. Nah, ini mungkin gambaran yang ada ya ketika perbedaan sebelum implementasi TTE dan setelah implementasi TTE. Kita lihat di sini
pada saat sebelum implementasi TTE, pada saat proses SPP ini setidaknya ada 7 step ya, ada 7 step. Pertama dari konsep SPP-nya dulu, kemudian PPK melakukan verifikasi, kemudian mencetak SPP-nya, mencetak ini sekaligus juga ngeprint ya, di print, kemudian SPP-nya ditandatangani secara manual, kemudian lanjut di scan, kemudian di upload, kemudian di di OTP, di TTE, di OTP ada 7 step. Sedangkan kalau setelah berjalannya TTE bisa dibilang mempersingkat step gitu ya, meningkat jumlah tahapan dalam proses pembuatan SPP atau SPM-nya. Jadi kita bikin SPP-nya, kemudian PPK melakukan verifikasi, menguji kebenaran tagihan. Kalau sudah sesuai, kalau kita bandingkan dengan yang sebelum TTE, ini harus dicetak dulu, terus tanda tangan manual, scan gitu ya. Nah, kalau di TTE tinggal PPK melakukan TTE atau DS gitu ya. Tinggal memasukkan passwordnya dan selesai. SPP sudah tertandatangani secara elektronik. Selanjutnya tinggal di OTP. Kurang lebih juga hal yang sama di PPSPM Bapak Ibu ya, di SPM. Jadi bisa dibilang workflow atau alur dengan TT ini mempersingkat beberapa tahapan pemrosesan SPP dan SPM. Kemudian ini daftar kementerian, ini semua kementerian ya yang belum menerapkan TTE. Nah, kebetulan di kita Jakarta 4 ada 2 kementerian ya, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan. Ini untuk tahapan dari awal ya, tahapan piloting dari awal ini sudah berjalan sejak tahun 2002 Bapak Ibu. Tetapi memang secara jumlah satker ya, jumlah satker ini memang total yang sudah berjalan sekarang ini, maksudnya sebelum yang besok ini ya, ini jika dibandingkan dengan yang besok ini kan 2 kali lipat ini. Sekarang ini kurang lebih 6 ribuan satker, sedangkan nanti yang akan berjalan 12.000 sendiri. Ini kan nanti meningkat 3 kali lipat nanti ini Bapak Ibu ya, sehingga dampaknya bisa jadi sangat besar. Dan ini tentu sudah menjadi evaluasi juga bagi pengembang sakti di kami, di kantor pusat kami, dan ya kita berharap bersama-sama supaya nanti tidak ada kendala sistem ya pada saat penerapannya. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu, implementasinya. Informasi yang kami terima bahwa untuk tahap 3B adalah Kementerian Pertahanan dengan cut off-nya di tanggal 16 Mei. 16 Mei itu artinya 2 hari lagi ya. Artinya di hari Kamis ini nanti Sakti sudah menggunakan TTE gitu. Sehingga ini yang kami sampaikan sejak lama bahwa masing-masing satker ini harus segera mengurus untuk mendaftarkan TTE-nya. Karena kalau TTE belum aktif pada saat sudah berjalan, maka tidak bisa membuat SPP dan SPM. Ini yang sudah kami sering sampaikan di grup gitu ya. Seperti itu, terutama yang Kementerian Pertahanan. Jadi Kamis ini infonya sudah berjalan TTE-nya. Kemudian untuk yang tahap 3C, yang Kementerian Agama, nah ini infonya seperti ini yang ada, cut off semester 1 2024. Untuk jelasnya tentu nanti menunggu informasi ya. Tapi kalau yang kita lihat di sini semester 1 berarti ya kemungkinan di awal Juli nanti berjalannya. Tapi yang mohon mulai untuk diproses adalah TTE-nya bagi yang belum aktif gitu ya. Supaya nanti jika sudah berjalan tidak ada lagi kendala karena TT-nya belum aktif gitu Bapak Ibu ya. Tampilan di Sakti, setelah ini saya coba
sampaikan atau tampilkan gambaran di saktinya seperti apa. Mungkin saya izin juga menyampaikan untuk yang titiknya yang belum aktif ya. Untuk yang belum aktif, terutama ini yang PPK dan PPSPM Bapak Ibu. Karena PPK dan PPSPM ini kan terlibat langsung di proses SPB dan SPM. Untuk warna hijau yang TNI ya, Pusmenerbat tinggal KPA-nya, kemudian di Spenat tinggal bendahara. Ya ini meskipun tidak urgent sekali, tapi yang mungkin segera diurus juga ya. Kemudian Mako Kolin Lamil ini yang agak banyak dan semuanya PPK. Gitu. Dari Mako, apakah ada yang join ya? Mako Kolin Lamil, Pak Sonep atau Pak siapa ya? Pak Dery, nggak ada ya? Kemudian selain Mako, Ijen. Ijenat ini mungkin PR-nya di PPK yang perlu segera ini ya, di Ijenat. Kemudian di Kemenak, ini yang terdaftar di kami juga ada ya bisa dibilang nggak sedikit juga ya. Dari Dimas Kristen tinggal satu, tapi ini tadi infonya sudah selesai double sertifikatnya. Kemudian Katolik ada 3, ini PPK semua Katolik. Kemudian Basnas, ini PPK juga. Kemudian UIN PPK ada 2. Kemudian Balai Litbang Kemenak, ini PPSPM-nya. Kemudian Pendis, ini Pak Mursyidin bendaharanya. Kemudian PPK-nya ada 2 ya, dari Pendis. Kemudian Bimas Islam, ini bendahara dan PPK ada 3. Kemudian BPJPH, PPK, ya ini MTS 12, KPA-nya. Kemudian Kemenak Kepulauan Seribu, ini ada bendahara, ya Kepulauan Seribu tinggal bendahara. Kemudian MTS 38, PPSPM-nya. Kemudian Latsnah, bendahara dan PPK. Meskipun untuk yang Kemenak ini bisa dibilang mungkin agak lama ya, tetapi ya perlu juga untuk di-push juga untuk ke pengajuan ke Setjennya. Karena kan pengajuan TTI ini ke kementerian masing-masing ya. Terutama untuk yang PPK dan PPSPM Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian saya coba tampilkan ya bagaimana proses di saktinya. Di layar saya masih kelihatan ya, ada layar sakti ya. Nah, nah
Ini saya ada 2 SPP dengan status SPP nomor 224 dan 225 ya. Nah, jadi asumsi ada SPP baru, kemudian statusnya sudah saya cetak SPP, kemudian kalau ada dokumen yang mau diupload di awal, masuk ke menu pembayaran, kemudian catat upload, kemudian upload dokumen pendukung, itu ya. Kemudian kita pilih SPP-nya. Ini yang status cetak SPP ya, karena sudah SPP-nya sudah kita cetak. Saya pilih yang atas, contohnya. Kemudian kita di sini upload dokumen apa yang mau kita upload gitu ya. Mungkin kalau tidak ada di sini lebih enaknya pilih jenis dokumennya adalah dokumen PDF lainnya. Dokumen PDF lainnya. Diingatkan ya, dokumen PDF lainnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengupload SSP, nah biasanya kan untuk SSP ini dicetak dulu ya. Cetak di sini. Kemudian SSP, cetak SSP gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berjalan TTI nanti dan SSP-nya itu mau ditandatangani secara digital, Bapak Ibu tidak perlu proses download seperti itu. Nah, bisa seperti ini. Kita pilih dulu SSP-nya, jenis dokumennya surat setoran pajak ya SSP. Nah, di sini ada tulisan bentuk dan unggah. Artinya kita tinggal klik ini sehingga langsung otomatis menjadi dokumen pendukung di sini. Ini SSP-nya, itu ya. Nah, terus kemudian saya sampaikan juga tadi bahwa dimungkinkan juga lampiran itu ditandatangani selain PPK dan PPSPM, yaitu adalah KPA atau bendahara. Nah, karena SSP ini yang menandatangani adalah bendahara, sehingga kita perlu memilih penandatangan eksternal, gitu ya. Atau mungkin di sini sebutannya TT dokumen eksternal. SSP, kemudian kita pilih siapa yang menjadi penandatangan, karena ini SSP berarti kan bendahara, kita pilih yang bendaharanya gitu ya. Kemudian klik tambah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ada dokumen yang harus ditandatangani oleh bendahara gitu. Nah, kalau seperti ini dia tidak bisa lanjut sebelum SSP-nya ditandatangani oleh yang bersangkutan ini gitu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau prosesnya seperti yang lalu-lalu itu ya berarti nggak masalah. Nanti prosesnya berarti pada saat di SPM. Gitu. Kemudian ini cara untuk membentuk dan mengunggah SSP ya. Tapi kalau ada dokumen lainnya berarti silakan di-upload aja. Dokumen PDF lainnya, kemudian pilih file. Siapa tahu ada dokumen-dokumen yang perlu dilakukan verifikasi oleh PPSPM. Itu ya. Ini kemudian kalau sudah, nah, mungkin informasi juga bahwa apa yang diupload di lampiran di sini ini nanti akan otomatis ter-TTE oleh PPK dan PPSPM gitu ya. Jadi apa saja yang dilampirkan nanti otomatis akan di TTE atau kena TTE-nya PPK dan PPSPM. Jadi untuk PPK yang terlibat di alur SPP dan SPM ini tidak perlu menandatangani satu-satu. Gitu ya. Kemudian setelah upload berarti proses validasi atau setuju oleh PPK-nya. Nah,
mungkin saya pertegas dulu bahwa proses TT ini sebetulnya adalah menandatangani Bapak Ibu ya. Artinya ini sudah disetujui, disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang seharusnya, apakah itu PPK atau PPSPM. Nah, TTE itu sebetulnya adalah informasi yang sudah dilekatkan pada dokumennya, gitu ya. Dan untuk barcode, nah ini yang sering menjadi misinformasi di masyarakat bahwa barcode itu belum tentu adalah TTE, gitu ya. Karena bisa saja kita bikin dokumen terus kita tempel barcode itu kan bisa aja gitu ya. Tapi itu belum di TTE, belum ter-TTE. Jadi sebetulnya TTE itu mungkin semacam informasi, semacam data ya, data yang dilekatkan, yang dimasukkan ke dalam filenya, ke dalam file SPP atau SPM-nya. Gitu. File, mungkin gampangnya file PDF-nya gitu lah. Sehingga untuk yang barcode itu sebetulnya istilahnya adalah penanda aja bahwa itu sudah dilakukan TTE. Tetapi belum tentu dokumen yang ada barcode-nya itu sudah ter-TTE, itu belum pasti juga gitu ya. Jadi ini saya luruskan dari awal. Oke, kita kembali ke sini, proses persetujuan SPP. Nah, kalau di mekanisme yang ada sekarang ya, di Sakti Bapak Ibu, proses persetujuan itu kan satu-satu ya. Ini kita klik, kemudian di bawah kita klik setuju, terus klik lagi, setuju gitu ya. Tetapi kalau sudah TTE, nanti memungkinkan untuk proses persetujuannya sekaligus. Nah, ini saya contohkan ada 2 SPP, kita coba untuk proses persetujuan. Kita centang 2, kemudian proses persetujuan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan informasi SPP-nya gitu ya. Tadi kan yang saya centang ada 2. Nah, pertama adalah nomor 224. Nah, di kiri atas ini 224. Berarti ini data untuk SPP nomor 224. Gitu. Kemudian lanjut klik ini. Sorry, ini saya ke sini dulu ya. Ini ada dua baris ya. 2 SPP yang saya centang tadi, nomor 224 dan 225. Gitu. Kemudian kalau nomor 224 ini mau disetujui, berarti kita klik tanda setuju dan lanjut. Informasinya berhasil menandai SPP nomor 224T gitu ya. Dan untuk yang nomor 224, status di kotak ini sudah tercentang. Kemudian setelah kita tandai setuju dan lanjut, kita masuk ke SPP selanjutnya, nomor 225. 225 kalau udah oke, klik tanda setuju dan lanjut. Nah, ini sudah berhasil menandai setuju untuk nomor 225. Nah, di sini juga kalau mau mengecek lampiran juga bisa. Jadi PPK atau PPSPM kalau mau mengecek lampiran juga bisa. Di sini ditampilkan juga daftar dokumen pendukung. Gitu. Kemudian ini 2 ya tadi yang saya lampirkan ya. Kalau unduh bisa. Kemudian juga di sini ada verifikasi DS. Verifikasi DS ini untuk memeriksa apakah dokumen kelengkapannya sudah ter-TTE atau belum. Jadi yang saya bilang tadi bahwa TTE itu adalah informasi yang dilekatkan, yang dimasukkan ke dalam dokumennya gitu ya. Sehingga ketika kita mau mengecek apakah dokumen itu sudah ada TTE-nya atau belum, sangat sulit kalau kita mau lihat secara tampilan dokumennya. Untuk mengecekkannya sebetulnya melalui sistem juga. Nah, salah satu caranya adalah verifikasi DS ini. Kalau kita verifikasi DS, nah kelihatan di sini tulisannya adalah dokumen ini tidak memiliki tanda tangan elektronik. Di bawah juga. Udah, itu ya. Ini informasi aja yang saya sampaikan ya, supaya
tidak menjadi misinformasi di Satker. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke mekanisme tadi. Jadi 2 SPP tadi sudah ditandai untuk setuju dan selanjutnya adalah kita klik proses. Oke. Ya. Nah, di sini pada saat mau menandatangani ada keterangan di sini. Artinya dengan klik centang ini yang memiliki nama ini menyatakan bahwa perhitungan dan isian tertuang dalam dokumen ini serta seluruh bukti tagihan dan lampiran yang diajukan telah saya uji dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang terjadi. Jadi sebelum menandatangani, sebelum melakukan TTE sudah ada checklist konfirmasi bahwa bertanggung jawab secara penuh atas dokumen yang ditandatangani. Gitu ya. Kemudian selanjutnya menginput passphrase-nya atau password-nya. Nah, untuk passphrase ini sifatnya adalah seperti password Bapak Ibu ya. Password yang tetap. Jadi passwordnya nggak berubah-ubah. Kalau OTP kan password yang sekali pakai. Tapi kalau passphrase ini passwordnya tetap, sehingga bagi PPK dan PPSPM dan juga KPA dan negara harus menyimpan dengan baik passphrase-nya atau password-nya ini. Seperti itu. Oke, kalau sudah setuju, kemudian OTP. OTP-nya prosesnya seperti biasa, tidak ada yang beda ya. Kemudian setelah di SPP, lanjut masuk ke PPSPM, kembali ke alur yang tadi saya sampaikan. Berarti cetak SPM, kemudian upload dokumen pendukung, kalau ada yang mau diupload, kemudian TTI lagi, kemudian di OTP SPM. Mungkin demikian Bapak Ibu paparan awal dari saya. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Izin Mas Gaza. Ya, gimana Pak? Kalau tata cara pendaftarannya yang belum gimana Mas? Nah, untuk pendaftaran TTE, ini pendaftarannya melalui unit TIK masing-masing kementerian Pak. Jadi prosesnya tidak melalui KPPN. Karena TTE ini penerbitnya adalah BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, gitu ya. Nah, BSSN ini kerjasama langsungnya dengan masing-masing kementerian, gitu ya. Nah, di masing-masing kementerian kan ada unit yang mengurusi terkait TIK ya. Nah, kalau di Kemenak ini ada di Setjen, di Biro HDI. Jadi proses pendaftaran, kemudian reset password atau konsultasi lainnya terkait TTI ini bisa melalui Biro HDI-nya. Nah, kalau di Kemenak Biro HDI gitu ya. Atau kalau dari Biro HDI atau Setjen ini ada mekanisme lain, ini kurang tahu juga ya. Tapi normalnya ke Biro HDI. Kalau di TNI AD itu di Disinfulahtat, setahu saya itu ya, Disinfulahta AD itu ya. Kalau di TNI AL di Disinfulahtanya juga. Seperti itu Pak. Jadi kalau TTI ini KPPN nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kita bantu pantau aja sih siapa yang masih belum aktif, siapa yang belum gitu ya. Intinya kalau dari KPPN mengharapkan sih supaya di Satker itu tidak ada kendala nantinya ya, sehingga ya kami terus dorong supaya mengaktifkan TTI-nya. Mungkin demikian, Bang. Oke, siap ya Mas Gaza. Terima kasih Mas. Ya. Izin Mas Gaza. Ya, silakan. Halo Mas. Ya, Bapak Mas Gaza. siapa dulu nih? Halo. Bapak. Monggo. Duluan. Ya udah, Litbang dulu, Badan Litbang dulu. Silakan, Pak. Halo Mas. Ya. Izin Mas nanya Mas. Ya, gimana? Saya dari Badan Litbang nih. Uh-huh. Ini Mas, apa untuk lampirannya
untuk lampiran SPM itu seperti apa namanya SPP, terus kemudian ada seperti Karwas, apa itu memang harus TTE semua, Mas? Contoh Karwas gitu. Apa Karwas itu harus TTE enggak? Itu aja Pak ya. Halo? Halo, iya itu aja Pak ya, pertanyaan itu aja ya. Iya, untuk lampirannya Mas ya, lampiran SPM ya. Iya. Kalau SPP-nya kan enggak apa namanya enggak dilampirkan ya Mas. Itu kan Iya. nah untuk seperti kayak Karwas itu apa harus TTE enggak Mas? Iya. Iya Jadi Mas, itu aja Mas. untuk lampiran Iya. itu yang kita acu di sini adalah bisa pilihan apakah mau TTE atau tanda tangan basah seperti biasa, seperti yang berjalan sekarang ini. Gitu. Artinya kalau mau seperti yang berjalan sekarang ini, dokumennya seperti biasa. Tanda tangan di basah. Mungkin kalau Karwas kan ada tanda tangannya juga ya, tanda tangan PPK, kemudian di stempel, kemudian di-upload. Nah, nanti berarti nguploadnya bisa pada saat di PPSPM. Seperti itu. Nah, opsi juga kalau dari Satker mau melakukan TTE, tanda tangan dengan TTE juga bisa, silakan. Berarti kalau seperti itu, menguploadnya sejak dari PPK, karena di situ ada perlu tanda tangan PPK juga. Jadi kalau dari kami sih di sini opsinya masih dua ya, bisa lampiran itu basah atau TTE, itu dikembalikan ke masing-masing Satker. Untuk lampiran ya, tapi kalau SPP SPM pasti itu nanti di TTE. Karena nggak bisa lanjut kalau nggak di TTE. Hanya SPM-nya ya Mas yang TTE ya Mas ya. Yang wajib ya Pak, SPM dan Yang SPP. wajib SPM-nya aja ya. Iya, Oke, siap Mas. Makasih Mas. siapa? Itu nanti juga pada saat menguploadnya ya, SPP dan SPM itu nggak perlu diupload juga sih sebetulnya. Karena begitu kita lakukan persetujuan itu otomatis akan terkirim juga ke KPPN. Kalau sekarang kan Bapak Ibu download apa draftnya ya, draft SPM, terus ditandatangani manual dan harus diupload lagi SPM-nya, gitu kan ya. Nah kalau sudah TTE nanti SPM-nya itu nggak perlu diupload lagi karena itu sudah otomatis menjadi satu kesatuan. Mungkin yang perlu diupload lampirannya aja kalau ada lampiran. Mungkin seperti itu. Gue ada lagi, ada yang belum jelas. Ini untuk yang Kemenak semoga nggak lupa ya, karena kan masih 1 bulan lagi nih. Ya, izin Mas Gaza. Iya, Bapak Teguh, gimana Bapak Teguh? Gini Mas Gaza, ini kan kita sebelumnya sudah pernah mencoba, sudah pernah melakukan proses TTE ini di Kementerian Agama terutama ya, hanya beberapa minggu bahkan beberapa minggu atau 1 bulan gitu, beberapa hari. Itu pertanyaannya apakah ada perubahan dari proses yang dulu itu atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal kita batalkan sebelum kita upload ke KPPN, itu misal seandainya sadar bahwa ada kesalahan mau diperbaiki terus dibatalkan dokumennya itu atau dibatalkan SPM-nya, itu berarti otomatis harus TTE ulang. Itu aja Mas Gesa. Ya. Ya, jadi secara mekanisme intinya ya, intinya untuk antara yang sekarang atau besok ini dengan yang kemarin itu sebetulnya sama Mas. Jadi prosesnya sama. Mungkin ada tambahan minor aja sih, seperti yang waktu bikin SPP SSP tadi tuh, yang tak coba share screen lagi ya. Mungkin kalau
perubahan minornya atau tambahan minornya cuma seperti ini aja sih. Jadi kalau Satker itu mau menambahkan SSP bisa tanpa harus download surat setoran pajak. Surat itu nggak ada dia. Ada Mas tadi. Nih, surat setoran pajak. Bentuk dan unggah. Mungkin tambahan-tambahan minor gini aja sih. Bentuk dan unggah. Kalau seperti ini kan nggak perlu terdownload, nggak ada yang kedownload ini. Langsung muncul di sini. Dan kalau mau di view bisa. Nanti tinggal tambah bendaranya. Tapi kalau intinya sih sama ya. Untuk proses intinya itu sama. Nggak ada perubahan. Terus apa tadi yang kedua ya? Kalau dibatalkan, Kalau dibatal, kalau itu batal SPM berarti kan prosesnya mundur sampai SPP Mas, sampai PPK berarti kan ya. Otomatis ya nanti perlu TTE PPK lagi. Kalau batal dokumen, Batal dokumen berarti cukup PPSPM-nya aja atau PPK? PPSPM aja, PPSPM aja. Oke. PPSPM aja. Karena cara alurnya kan mundurnya nggak sampai jauh ke belakang ya. Siap. Jadi cuma sampai sini aja kan. Ini yang saya share untuk mendukung. Habis itu lanjut TTSPM ulang aja, nggak sampai ke PPK. Oke, terima kasih. Silakan dari satker lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini sebetulnya sifatnya refreshment ya, karena Bapak Ibu sudah pernah mencoba ini, sudah pernah berjalan. Ini kami coba kasih bayangan nanti kira-kira TT itu seperti apa. Gitu. Dari Pak Hibat, aman Pak Hibat? Siap, sementara aman, Bas Gaza. Dari satker Bapak Ibu MPS, MAM, apa ada yang tanyakan atau sudah jelas semua? Dari Mako Colin Lamil apa ada di sini? Nggak ada ya Mako Colin ya? Nah ini jangan sampai nanti belum tahu caranya seperti apa nih kan kita susah juga ini. Ijenat ada nggak Ijenat? Ada juga ya? Ya, ada. Siapa nih? Ibu Nadia. Ya, ini tadi apa namanya? Yang PPK lagi proses ya? Siap, iya. PT-nya ya. Nggak ada orangnya yang banyak. Orangnya nggak join. Sorry izin Mas Gaza. Colin nggak join. Yang Colin nggak join. Ya 344 ya. Ya Mas Teguh. Izin Mas Gaza. Ini tadi kan lampiran harus kalau kayak SPF, SPP, bahkan SSP itu kan nggak perlu kita cetak katanya. Apa ini? Untuk TTE, maksudnya SPP kan tidak perlu kita cetak karena otomatis nanti tinggal TTE gitu aja kan. SPM pun begitu, SSP juga begitu. Apakah Karwas itu bisa seperti itu? Kan dia downloadnya dari Sakti. Iya. Apakah bisa begitu atau enggak? Kalau yang untuk Karwas, kalau NRK kan jelas kita harus ambil dari email atau kita request dulu gitu. Kalau untuk Karwas bisa nggak? Belum bisa Mas. Untuk saat ini belum bisa sih, karena itu beda ini ya, beda
beda modul. Kalau Iya, kita bikin SPM SPP kan di pembayaran ya. Kalau kontrak kan di komitmen. Oh, Seperti itu. oke. Berarti tetap harus di scan, upload ya, entah mau di tanda tangan basah atau di TTE. Di TTE. Oke, siap. Terima kasih. Kalau di TTE berarti kan nggak perlu di print tuh, langsung aja upload tuh. Karwasnya. Siap, Mas Geza. Oke. Kemudian makopolinamil ini ada yang join tapi nggak ada yang muncul nih makopolinamil. Yang join siapa ya? Pak Fauzi udah jelas ya? Denma? Izin sementara jelas Mas. Nanti Ya Pak. tinggal di pelaksanaan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, siap. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu ya. Semoga nanti dalam perjalanannya tidak ada kendala yang signifikan yang sangat berpengaruh ke kelancaran pencairan anggaran kita. Untuk kegiatan siang ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Mas. Materinya izin share di grup Mas Geza. Siap Bapak Ibu. Mas Gaza kalau bingung ke KPPN ya. KPPN mana? 4, Jakarta 4 lah. Iya. Boleh. Izin pamit dulu Mas Geza. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mas Gaza rekamannya dikirim ya. Iya. Daripada jauh-jauh kan KPPN. Tapi tetap mau main. Mas Gaza, kirim ke grup apa kirim di sini Mas Gaza? Di grup aja Pak. Di sini nggak bisa ngirim file soalnya. Mbak Tari doang nih. Ntar bikin SPM-nya di KPPN boleh Mas.